Saudara, antrian panjang kendaraan terlihat di Jalan Lintas Timur Sumatera, Lampung Selatan, Lampung. Kendaraan yang didominasi truk ini macet sepanjang 2 km menuju pelabuhan. Kemacetan di Jalan Lintas Timur Lampung terjadi sejak Rabu malam. Antrian berpusat dari pelabuhan BBJ dan pelabuhan Sumur Makmur Abadi. Akibat kemacetan ini muatan sembako, buah-buahan dan sayuran jadi busuk. Total kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Menurut sopir truk, kemacetan disebabkan semua truk barang harus scan tiket di pelabuhan BBJ, kemudian diarahkan ke pelabuhan Sumur Makmur Abadi. Bawa pepaya mau ke Jakarta. Udah berapa lama antri di sini? Nah, kalau dihitung lama udah dari jam 2 tadi malam, Pak. Dari jam 2 tadi malam. Ya nggak ada keputusan apa-apanya dari pengurus penyeberangan. Apa katanya? Oh ya katanya harus ikut antri ya, mau diukur segala macam. Nah, kalau kita ambil logika aja kan, kalau setiap CDD kayak gitu ukuran pasti sama semua, Pak. Kalau di WK kan nggak bisa scan barcode, Pak. Iya. Jadi harus scan barcode dulu di SMA. Alasannya harus scan barcode dulu. Harus scan barcode, harus tiket fisik. Saudara, kendaraan dan penumpang pejalan kaki di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung terus berdatangan pada Jumat siang. Meski demikian, belum ada lonjakan signifikan sehingga antrian masih terkendali. Sehari sebelum puncak arus balik Lebaran tahap kedua, PT ASDP Indonesia Ferry tetap mengantisipasi lonjakan volume penumpang menuju akhir pekan, serta pada waktu sore hingga malam. Sebelumnya sepanjang Kamis 26 Maret sesuai prediksi ASDP, terjadi lonjakan penumpang arus balik hingga 25.000 unit kendaraan dengan lebih dari 103.000 orang menyeberang ke Pulau Jawa. Melihat dinamika arus balik tahun ini, sejumlah kebijakan masih terus diberlakukan oleh Pelabuhan Bakauheni, diantaranya single tarif tiketing hingga 29 Maret dan penerapan sistem tiba bongkar berangkat secara situasional. Informasi selengkapnya mengenai arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, kita sapa jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando. Jadi Edwin, bagaimana situasi di Pelabuhan Bakauheni saat ini? Apakah memang sudah terjadi lonjakan penumpang? Selamat siang, Vidi dan juga saudara. Kalau kita bilang soal lonjakan nampaknya belum signifikan karena memang melihat dari secara fisik seperti itu yang memantau dari pagi, ini terdapat antrian-antrian barisan-barisan yang menuju dermaga eksekutif untuk masuk dalam kapal ini memang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jika 2 hari lalu itu cenderung lebih sepi, lebih lengang, kemarin juga sama di waktu yang sama. Nah hari ini sebagaimana yang bisa kita lihat, ini tampak antrian-antrian kendaraan ini lebih banyak dibandingkan biasanya. Tapi kalau kita bilang soal lonjakan tidak, karena antrian barisan menuju kapal ini belum sampai pintu masuk. Nah, memang dinyatakan oleh PT SDP sendiri bahwa untuk puncak arus mudik pasti akan terjadi besok, yakni 28 hingga 29 Maret 2026. Nah, ini menjadi lonjakan yang memang diwaspadai. Sejumlah kebijakan diterapkan, nanti akan saya jelaskan. Namun, kalau kita melihat dari pantauan udara yang mungkin bisa kami berikan juga, Vidi dan juga saudara, di sini terlihat banyak kendaraan yang mengantri. Kemudian di sini memang didominasi oleh kendaraan pribadi karena tempat saya melaporkan sekarang merupakan dermaga 1 dan 7, khusus untuk kendaraan roda 4 kendaraan pribadi. Tapi kalau kita berbicara soal kendaraan motor, kemarin kendaraan motor ini memang waktu favorit untuk bermudiknya, untuk kembali ke perantauan ke Pulau Jawa, ini ada pada waktu sore hingga malam hari, sehingga SDP mengantisipasi keramaian nantinya di sore dan juga malam hari. Lalu bukan hanya kendaraan roda 2, tapi juga angkutan-angkutan besar yang memang dipisah ke terminal BBJ, maksud kami pelabuhan BBJ. Pelabuhan BBJ ini dikhususkan untuk angkutan-angkutan besar dan sumbu 3. Nah, ini kemarin kami lihat sempat melintas di sana untuk kemudian memeriksa kantong parkir. Nah, ini terdapat antriannya cukup panjang untuk masuk kantong parkir karena memang kantong parkirnya juga terbatas. Ini perlu diantisipasi, jadi bukan hanya bagi pemudik roda 4, roda 2 atau perseorangan atau pejalan kaki, tapi juga angkutan-angkutan logistik. Nah ini mungkin imbauan untuk semua. Antisipasi yang dilakukan oleh SDP, terdapat beberapa, ada 3 yang utama. Yang pertama, penerapan single tarif ticketing. Ini berarti tidak ada lagi harga yang berbeda antara eksekutif dan juga reguler. Nah ini jadi dermaga eksekutif maupun reguler ini semua sama, tinggal mengikuti arahan dari petugas saja. Jadi penumpang tidak akan kebingungan. Lalu
Lalu yang berikutnya ini ada soal kebijakan tiba, bongkar, dan berangkat. Nah, sistem ini diaplikasikan TBB ketika lonjakan dari penumpang ini begitu tajam. Jadi tiba, bongkar, berangkat berarti memungkinkan kapal untuk kemudian berlabuh lalu menurunkan saja lalu berangkat ke pelabuhan asalnya supaya waktu load in load out lebih dipersingkat dan penumpang di masing-masing pelabuhan dapat diangkut dengan waktu yang lebih cepat. Vidi dan juga saudara, bukan hanya ada di pelabuhan. Yang ketiga, ini kebijakan yang diterapkan bekerjasama dengan kepolisian setempat, yakni adanya penerapan filtrasi atau penyaringan kendaraan. Jadi kendaraan-kendaraan ini diberikan stiker. Stiker-stiker ini identik untuk kemudian diizinkan atau tidaknya masuk ke wilayah pelabuhan supaya nanti wilayah pelabuhan ini tidak ada lagi kendaraan-kendaraan terutama bagi kendaraan roda 4 ini yang tidak bertiket. Jadi memang stiker akan hijau itu diberikan kepada kendaraan yang sudah bertiket, lalu juga untuk stiker merah ini belum bertiket atau tidak menuju pelabuhan. Jadi akan difiltrasi ulang di buffer zone yang telah disiapkan. Lalu untuk stiker kuning memang langsung mengarah ke pelabuhan BBC karena memang dikhususkan untuk sumbu 3 dan angkutan-angkutan besar. Lalu Vidi dan juga saudara penting untuk dicermati karena memang kita tahu arus balik ini akan diprediksi oleh ASDP akan meningkat secara signifikan. Tapi yang harus menjadi sorotan dari calon penumpang adalah untuk kemudian menjaga, mempersiapkan hal-hal yang kiranya tidak dapat diperkirakan seperti cuaca terik lalu juga hujan karena kita tahu bersama melalui prediksi dari BMKG juga memperhatikan bahwa cuaca di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ini cukup dinamis. Di tempat saya melaporkan sekarang barusan saja ada siraman matahari yang begitu terik, lalu ini sekarang juga banyak awan-awan mendung. Jadi untuk kemarin itu sempat hujan, lalu juga berubah menjadi lebih cerah seperti itu. Nah itu secara signifikan berganti-ganti di musim pancaroba ini diharapkan para calon penumpang dapat mempersiapkan jas hujan, lalu juga payung dan pastinya tetap menjaga kesehatan. Vidi. Baik, Edwin Zan, terima kasih untuk laporan Anda dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali, Edwin.